Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Titik Temu. Nah selanjutnya kita akan ini Pak, balik lagi ke bahasan sebelumnya tentang PT itu gimana Pak? Nih kalau saya mau datang ke Kemenkumham terus saya mau bilang saya mau bikin PT Pak, gimana nih konsultasinya Pak? Saya konsultasi nih secara langsung sama Pak. Iya, jadi gini Mbak Ai, jadi kalau pembuatan PT itu kita bisa secara offline atau online. Jadi dengan modal 50.000 siapapun masyarakat yang ada di seluruh Indonesia sebenarnya, bukan di Kalteng aja, bisa mendaftar NPT. Jadi dengan uang 50.000, hanya 50.000 saja hanya Pak 50.000 saja bisa jadi direktur. Sudah bisa jadi bisa direktur. direktur apa saja kan, direktur PT Angin Ribut, direktur apa aja kan bisa. Ini kan yang penting warga negara Indonesia kan yang pasti dia bisa membuat PT. Berarti untuk prosesnya nanti juga bisa tetap minta konsultasi dengan Kemenkumham gitu, Pak ya? Ini pokoknya lebih dipersingkat untuk prosedurnya, nggak kayak dulu waktu kalau bikin PT harus ke notaris dulu, harus ini. Kalau sekarang nggak, Ibu tinggal datang atau via online juga bisa. Bisa via online, Pak tinggal bayar 50.000 nanti bisa cepat. Jadi kita pelayanannya cepat, tepat dan ringkas gitu. Berarti nanti mungkin Bapak boleh sampaikan juga tentang website online-nya dan juga lokasinya ya tentunya Pak. Tapi sebelum itu sabar dulu Pak ya. Kita akan melanjutkan pertanyaan yang umum yang pokok-pokoknya dulu. Untuk layanan pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM yang ada di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, khususnya di wilayah Kalimantan Tengah, tentunya dapat diakses masyarakat secara offline dan online tadi Pak ya. Kita sudah membahas tentang semua divisi tadi, ada pemasyarakatan, kemudian juga imigrasi, kemudian divisi ada Ankum dan administrasi. Jadi nanti bisa di website kami ada www.ahu.go.id itu kan. www.ahu.go.id gitu ya Pak. Ahu online. Itu kontor online. Kalau untuk offline-nya? Nah, offline bisa langsung datang ke Kementerian Hukum dan HAM. Ini lokasinya di mana Pak? Ada di Samad, kilometer 3 nomor 20. Nah gitu, siapa tahu kan masyarakat ada yang monggo silakan datang. Belum tahu gitu kan, atau mahasiswa-mahasiswa yang mau magang tadi Pak ya bisa datang ke. Mari silakan, welcome to Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah. Nah untuk ini Pak, bagaimana tentang kekayaan lokal nih? Kita bahas tentang kekayaan lokal lagi Pak. Jadi kekayaan lokal kita kan kemarin ada desain grafis komunal. Jadi kemarin di Kalimantan Tengah ini ada di Sampit, kota Sampit itu ada produk beras. Nah, itu sedang kita buat mereknya. Jadi nanti itu kan ciri khas sendiri. Kalau di kota Jambi itu ada kopi AA. Nah kalau di Kalimantan Tengah nanti di kota Sampit mungkin merek apa gitu ya dari beras itu, apakah Sepang kayak apa gitu kan. Kalau di kampung Mbak apa kira-kira apa yang terkenal tokoh-tokoh di sana kan bisa saja dibuat untuk beras atau produk-produk lain dari kayu ubi-ubi atau dari kayu atau dari apa kan, terkenal dengan akar bajakah kan. Nah, akar bajakah nanti ada bajakah tipe A, tipe B, nanti kan ada lagi bisa didaftarkan. Jadi kita aman dengan adanya didaftarkan itu, produk itu kan sudah asli buat asli Kalimantan Tengah minimal kan. Jangan sampai nanti kita seperti Riau, Ponorogo diakui negara lain, kita baru sadar lah, ini kok punya kita diakui orang lain. Nah, jangan sampai juga produk-produk lokal yang ada di Kalimantan Tengah ini, yang warga Dayak, umpamanya mungkin sayur apa namanya yang di sini yang terkenal tuh. Kalakai. Nah, kalakai itu kan bisa didaftarkan. Oh, ini sayur paku itu Pak. Sayur paku dari Kalimantan Tengah, asli Dayak. Nah kan, nggak bisa orang contoh lagi, kita sudah terdaftar. Sudah memang hak patennya Pak ya. Iya, padahal saya baru bilang ke kekayaan lokal, Bapak sudah menjelaskan banyak hal ya. Berarti sudah banyak kekayaan lokal yang ada di Kalimantan Tengah ya pastinya Pak. Iya, itu tadi indikasi geografis tentang beras siam, hepang ini tadi yang di Kalimantan Tengah ini kan di Sampit ya. Mungkin nanti ada lagi ekspresi budaya tradisional. Tarian Manasai itu kan dibuat lagi. Jadi kan ada poco-poco. Nah, kita dari tarian Manasai. Nah, itu kan dari produk lokal sini kan. Ada tarian lagu-lagu yang lain. Pokoknya yang terkenal di sini lagu-lagu Dayak apa kan? Yang bisa dibikin rap. Yang bisa membuat happy-happy masyarakat saja.
Saya dengar banyak lagu-lagu Dayak itu yang bagus kok ya. Lagu-lagu Haning mungkin Bapak tahu ya. Saya pernah dengar itu. Pernah dengar. Goyang-goyang juga saya dengar lagu itu. Iya, itu dia. Itu ciri khasnya di sini kan seperti itu, Pak. Itu makanya kita kearifan lokal yang kita gunakan. Dan jangan lupa itu tadi kami Kementerian Hukum dan HAM sangat apresiasi dan terbuka bagi masyarakat untuk mendaftarkan hasil-hasilnya pengetahuan nasional atau tadi yang disampaikan tentang kayu bajakah itu tadi kan terkenal untuk obat anti kanker katanya kan, dan itu tidak ada di dunia mana adanya di Kalimantan Tengah. Nah itu kan ciri khas yang harusnya kita bersyukur, kekayaan alam yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa bisa menyembuhkan penyakit. Karena kami Muslim juga ada sebutkan setiap penyakit pasti ada obatnya. Nah, contohnya di Kalimantan Tengah nih orang yang sakit kanker ada obatnya kayu bajakah. Atau nanti ada bawang dayak katanya kan. Udah dengar nama dayak kan? Nah, saya aja tahu bawang dayak. Nah, itu kan bisa jadi obat. Berarti itu sudah kalau untuk saat ini seperti bajakah dan juga bawang dayak sudah terdaftar. Sudah ada yang didaftarkan juga. Cuman kan masing-masing produk itu kan beda-beda. Iya, betul. Beda-beda kualitasnya, beda merek, beda ini kan masing-masing kemasannya juga akan berbeda. Jadi itu membuat ciri khasnya berbeda-beda antara satu produk sama-sama bajakah tapi bisa aja bajakah produk ibu mana ini mana. Jadi kan dia punya keahlian beda-beda. Ada grade-nya, ada grade A nih, grade A. Kalau grade A ini berarti ibu ini yang produk. Kalau grade B ini. Kan masing-masing kayu itu kan nggak sama juga kekuatannya, kelebihan itunya. Ada yang kualitas nomor 1, ada yang nomor 2. Tapi tetap aja apapun makanan minumnya teh botol sosro. Sekelas info saya itu. mineral aja, Pak. Saya tertarik juga dengan ini, Pak, produk-produk yang dihasilkan dari warga binaan tadi. Mungkin kalau misalnya saya mau lihat, karena itu kan tadi ada di online ya, saya bisa akses secara online. Nah, untuk produk-produk itu saya bisa akses di mana? Mungkin masyarakat juga pasti ingin tahu ya. Iya, dia e-kamar namanya. E-kamar itu punya Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Jadi dulu di Direktur Bina Pilat Pro itu mengumpulkan seluruh hasil karya narapidana itu, kan masing-masing wilayah mempunyai ciri khas. Iya. Kayak di Cirebon itu mereka buat bola kaki itu untuk internasional, bisa diekspor ke internasional warga bina masyarakatan. Bisa aja nanti dari sini mungkin itu tadi getah nyatu itu bisa juga dibuat, ada nanti didaftarkan di situ. Nah kalau untuk saat ini yang sedang dibuat oleh warga binaan ada nggak, Pak? Ini di Rutan Palangkaraya, di Lapas Palangkaraya itu mereka buat produk getah nyatu itu. Kalau di Sampit itu dari batok kelapa itu dibuat ukir-ukiran seperti gelas atau tempat makan mangkok. Sama di Lapas Rutan Kapuas juga seperti itu, mereka membuat hasil karya itu, dan itu menghasilkan uang banyak. Iya, betul sekali. Dan mereka punya keahlian, karena ketika dia masuk kan belum tentu dia ngerti bagaimana cara membuat getah kayu, getah nyatu itu kan. Nah ketika di dalam dibentuk dia cara begitu, nanti keluar kan dia sudah punya ilmu pengetahuan, akan menghasilkan uang di luar. Ya, dia bisa buka PT sendiri, Pak ya? Iya, buka PT tadi, bayar 50.000 jadi sudah direktur. Direktur apa aja, mungkin direktur pembuatan untuk getah nyatu atau pembuatan kayu bajakah tadi direkturnya. Nggak masalah, semua bisa. Jadi masih keren begitu keluar, walaupun dia bekas narapidana, masih direktur. Masih bisa. Karena kan selama ini kan masyarakat stigmatisasinya kalau bekas mantan narapidana itu nggak ada apa-apanya, sudah sampah masyarakat. Padahal mereka punya potensi dan keahlian yang belum tentu dimiliki oleh masyarakat di luar. Iya, kan gitu. Karena kan di dalam lapas sendiri tetap dilakukan pendidikannya tetap jalan, kemudian kreativitasnya tetap jalan. Betul sekali. Jadi di dalam lapas itu seperti market di luar desa kecil sebenarnya di sana. Di sana ada semua, apa aja ada di sana di dalam lapas itu. Jadi pendidikan juga dijalankan di sana. Ilmu pengetahuan yang lain-lain juga ada di sana. Mereka juga kebaktian, ke gereja ada, ke masjid juga ada, atau seluruh agama ada di dalam lapas itu. Jadi mereka seperti lingkungan masyarakat di luar aja sebenarnya. Cuman mereka didinding oleh tembok keliling karena faktor kesalahannya tadi. Tapi tidak semua yang ada di dalam sana mereka bersalah. Mungkin ya tadi kena kealpaan, nabrak, meninggal. Nah itu kan kita nggak bisa menjustis mereka kriminal gitu, ya. Semua. Nah itu tadi pandangan masyarakat menganggap semua yang dalam penjara itu orang jahat. Nah, padahal kan tidak semua seperti itu. Nah itu tadi faktor keberuntungan, nasib, jodoh, mau rezeki. Nah di situ kita nggak tahu.
tabrakan, nah meninggal ya kan. Akhirnya terpaksa masuk ke sana kan gitu. Mungkin seperti contohnya yang film dari negara lain yang diadaptasi juga di Indonesia yang sekarang lagi booming itu Pak ya. Iya, terkenal itu. Iya, itu, mudah-mudahan nanti produk lokal juga ya, bisa siapa tahu terkenal. nanti kan dari Kemenkumham Kalimantan Tengah mau buat film, produknya langsung melejit, langsung internasional. Oh boleh, nanti kalau kita kerjasama dengan Dayak TV boleh kita buat film. Baik, tentang siap hukum. Pak. Kami tunggu Pak. Iya. Rasanya saya juga malah tertarik ini melihat kehidupan yang ada di dalam lapas itu, karena banyak sekali aktivitas yang mereka lakukan bahkan tidak dilakukan oleh masyarakat yang di luar gitu. Banyak bakat dan juga hasil-hasil yang memang nyata gitu Pak yang dibuat sama. Sebenarnya kalau masyarakat tahu di dalam lapas itu selain mengasah keterampilan orang dalam berkreasi juga mengasah keimanan juga. Dengan masuk dalam penjara itu ada hikmahnya sebenarnya kalau menurut saya. Kenapa? Minimal dia dekat ke diri kepada yang kuasa. Mau dia agama Kristen, agama Buddha, agama Muslim, pasti di dalam itu dia baca Quran terus, baca Alkitab terus. Kenapa? Karena nggak ada hari-harinya kalau dia nggak itu, dia apa yang akan dia kerjakan selain itu? Karena dari pagi sampai sore sudah ada jadwalnya mereka, kegiatannya. Jadi lebih banyak mendekatkan diri di sana. Kenapa? Dia nggak mikir di luar makan apa lagi. Di situ sudah lengkap makannya, ya, sudah ada. makan, Jadi tidak mikir bagaimana cari makan uang untuk makan. Nggak ada, di sana sudah difasilitasi negara semua. Malah lebih enak sepertinya hidup di sana. Oh enggak juga. Tapi jangan juga Pak ya. ya itu merupakan pilihan ya. Hidup dalam pilihan. Ya, kita juga nggak bisa menyatakan di dalam penjara lebih enak. Saya 15 kali jadi kepala penjara. Jadi sama aja, saya tidur juga di penjara gitu. Jadi saya merasakan juga apa yang dirasakan oleh teman-teman di lapas itu. Cuman ya itu tadi, kemerdekaan berserikat berkumpulnya yang tidak ada. Jadi ada berapa los kemerdekaannya yang dihalangi untuk dilakukan. Tidak seperti masyarakat umum yang ada di luar. Gitu. Betul sekali. Nah, ternyata menarik sekali ya perbincangan kita hari ini Pak. Terima kasih banyak ya Pak ya. Tapi sebelum kita pamit dengan pemirsa, mungkin ada pesan dari Bapak yang mau disampaikan kepada masyarakat Kalimantan Tengah, baik itu tentang Kemenkumham, pelayanannya dan lain-lain. Boleh silakan Pak. Ya, yang pasti kami dari Kementerian Hukum dan HAM mengundang seluruh warga masyarakat yang ada kaitannya dengan peraturan-peraturan daerah yang akan ditanyakan atau apa produk-produk apa yang mereka perlu didaftarkan. Ya tadi seperti mau jadi direktur buat PT, silakan, kami welcome, kami pelayan masyarakat. Kami harapkan dengan adanya program ini nanti bisa mensosialisasikan produk-produk hukum yang ada di Kementerian Hukum dan HAM dan produk hukum negara yang baru seperti rancangan undang-undang KUHP yang akan nanti dalam waktu dekat akan disosialisasikan oleh Bapak Wakil Menteri Hukum dan HAM mungkin beberapa hari ke depan. Nah nanti dengan adanya program ini saya harapkan merupakan sosialisasi bagi kami untuk menjangkau lagi masyarakat lain yang belum yang belum terjamah oleh teman-teman dari Kementerian Hukum dan HAM. Untuk itu saya terima kasih kepada masyarakat. Mohon maaf atas kesalahannya. Mungkin ada kurang-kurang gitu. Baiklah pemirsa, itu tadi adalah serangkaian ya Pak ya. Banyak sekali ilmu yang sudah Bapak sampaikan dan juga pengetahuan kepada masyarakat, baik itu tentang pelayanan yang ada di Kemenkumham, kemudian juga tentang produk yang bisa kita lakukan hak ciptanya, hak patennya di Kemenkumham, terus melakukan sosialisasi, kemudian juga banyak sekali buat mahasiswa juga kembali ya Pak ya. Ya, saya undang mau magang atau mau riset di kantor kami silakan. Nah, silakan. Kami banyak ahli-ahli hukum di sana. Atau mungkin mau membantu untuk kreativitas tadi ya Pak ya, boleh Pak? Boleh. Gitu kan. Jadi ya untuk UMKM mungkin yang mau bekerja sama dengan lapas-lapas yang ada di Kalimantan Tengah, welcome silakan. Juga, boleh Pak. Jadi Bapak asuh umpamanya kan? Iya. Atau mungkin mau kerjasama secara terbuka lagi, mungkin mengambil produk-produk yang ada di dalam lapas untuk dijual di luar. Betul. Ya. Banyak sekali keuntungannya ternyata Pak ya. Iya, betul. Karena banyak sekali juga produk-produk yang dihasilkan oleh warga binaan. Nah itu tadi adalah banyak sekali ilmu dan pokoknya semuanya sudah dijelaskan oleh Bapak dan bisa disaksikan di Dayak TV. Jangan lupa untuk mengunduh aplikasinya di Play Store atau bisa nonton di kanal digital 30 UHF gitu. Baik pemirsa, terima kasih. Sampai jumpa.